Inggih, kita mulai untuk acara sharing dan diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, saya sampaikan salam hormat dulu kepada Ketua KGBN Pusat, Bapak Usman Jafar. Alhamdulillah sudah sampai di Sidoarjo, Bapak dari Jene Ponto, Sulawesi Selatan. Kemudian yang terhormat kepada Sekjen KGBN Ibu Devi Mariatul Istiqomah dari Kota Kediri, Ibu kita bersebelahan. Kepada yang terhormat kepada Ibu Alfi Faridian dari pengurus KGB Jatim, dan yang terhormat kepada Bapak Chandra Kusadi Tianto dari pengurus KGB Sidoarjo. Dan yang saya hormati dan salam kompak selalu kepada pengurus KGB untuk Sidoarjo. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka di sini dalam momen-momen saya bilang di sini momen yang langka, Bapak. Kemarin Bapak Ketua menginformasikan Ketua KGBN Pusat akan hadir di Sidoarjo. Ini adalah suatu hal yang membuat kami lebih semangat dan sekaligus kaget. Luar biasa. Dengan kesibukan Bapak dan Ibu ternyata bisa hadir berkunjung ke Sidoarjo ini. Ibu Bapak, untuk acara hari ini kita acaranya relax Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan-sambutan, dan ketiga adalah penguatan dari pengurus. Kemudian yang selanjutnya kita sharing dan diskusi. Ibu Bapak, sebelum acara ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini bisa menguatkan pengurus-pengurus KGB Sidoarjo dan membawa pendidikan khususnya daerah Sidoarjo lebih baik lagi. Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Ketua KGB Sidoarjo nggih menika Bapak Chandra Kusadi Tianto. Kepada Bapak monggo kami haturkan. Di sini awan gitu. Servis diri ya. Formal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Usman di Kota Sidoarjo yang panas ya. Jauh-jauh dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Beliau menyempatkan hadir ke Sidoarjo itu sudah luar biasa. Selamat siang juga buat Bu Devi, sudah ketemu kedua kalinya, kemarin dari Jombang, sekarang jalan-jalan ke Sidoarjo juga. Terima kasih atas kehadirannya di Sidoarjo. Terima kasih juga pada teman-teman pengurus yang sudah menyempatkan hadir. Kemarin sudah dibuatkan surat izin ya, semoga sama pihak sekolah diizinkan ya. Terima kasih juga yang paling jauh Bu Wahyu Pak dari Mojokerto. Beliau rumahnya Mojokerto tapi ngajarnya di Sidoarjo ya. Jadi menyempatkan bisa masuk ke sini. Ya. Terima kasih banyak. Nah, ini adalah bentuk wujud perhatian dari pengurus pusat kepada kita. Jadi seharusnya dengan perhatian yang seperti ini kita harus lebih bergerak lagi, lebih berdampak lagi biar apa yang sudah kita bangun dan sudah dilestarikan sama Bu Alfi dilanjutkan oleh kepengurusan yang baru ini. Nah, saya harapkan kita saling mengisi, saling berbagi, saling memberikan menguatkan semuanya. Karena saya yakin Bapak Ibu semua ini orang-orang hebat di lembaganya masing-masing. Jadi apabila kalau orang-orang hebat ini berkumpul, harusnya malah bisa memberikan dampak yang luar biasa. Paling enggak untuk di Sidoarjo. Nanti kita bisa berkarir bersama, berkembang bersama di lembaga kita masing-masing. Seperti itu aja Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ketua KGB Sidoarjo. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh KGB dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Alfi Faridian. Sekaligus beliau ini adalah Ketua sebelumnya Bapak dari KGB Sidoarjo. Kepada Bu Alfi kami haturkan, monggo. Udah ada alumni Bu. Ketua dan penasehat ini Bu. Oke, kelas.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama, insya Allah nanti membawa berkah manfaat yang luar biasa. Yang saya hormati Pak Usman, lalu Bu Devi, serta teman-teman seperjuangan, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir, itu luar biasa. Suguhan yang paling indah adalah kehadiran dari teman-teman, begitu ya Pak Usman. Itu sudah membuat energi positif bagi saya, karena kalau kita melihat perjalanan jauh dari Pak Usman dari Makassar, Bu Devi dari Kediri, nah semata-mata satu perjuangan, satu misi, panjang umur perjuangan, seperti itu. Jadi mohon dengan sangat teman-teman sekalian, kita bersama-sama berjuang untuk pendidikan, karena masih banyak PR yang harus kita lakukan, begitu. Jangan sampai surut semangat kita, tetap membersamai anggota-anggota yang ada di KGB kita, ya. Sidoarjo pasti bisa. Gaspol seperti itu waktu itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alfi Faridian selaku KGB dari Provinsi Jawa Timur. Ibu Bapak, tibalah saatnya kita penguatan pengurus yang akan disampaikan oleh Bapak Usman Jafar, mungkin sekaligus bersama Ibu Devi Mariatul Istiqomah. Monggo berikan kami penguatan Bapak untuk pengurus-pengurus Sidoarjo. Termasuk saya ini masih sangat baru di KGB Sidoarjo. Alhamdulillah bertemu dengan rekan-rekan hebat. Monggo Bapak Usman Jafar untuk memberikan kami semangat dan energi positif untuk KGB Sidoarjo. Monggo. Oke, baik teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Bapak Ibu teman-teman, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berdiskusi, kita bisa belajar lagi, dan mudah-mudahan jadi momentum gitu ya. Kalau Bu Ali tadi menyampaikan, bisa jadi momentum bagi kita semua. Bapak Ibu teman-teman, bagi saya secara pribadi, Bu, sebenarnya kesempatan bicara, kesempatan untuk diskusi dengan teman-teman Sidoarjo itu kan jadi bagi saya jadi prestasi sih sebenarnya. Prestasi bagi diri saya secara pribadi. Sebelum almarhum Pak Asen itu kan saya dengan Bu Alfi juga memang sudah, ketika ditanya oleh teman-teman kapan ke Sidoarjo, saya hanya bisa mungkin gitu ya, mungkin suatu waktu ya teman-teman. Tapi rupanya di minggu-minggu ini ke Bu Devi saya sudah sampaikan saya mau ke Sidoarjo, Dev, tolong diurus gitu ya. Akhirnya Bu Devi urus, apalagi saya mau ke Banyumas gitu, apalagi saya mau ke Mojokerto gitu teman-teman. Jadi perjalanan ini sesungguhnya bagi saya adalah satu prestasi tersendiri, karena mencari di situasi yang sekarang, Bapak Ibu teman-teman, seperti yang kita paham semua lah, bahwa salah satu kesulitan kita kan sesungguhnya waktu. Memang digitalisasi itu memang memudahkan, tapi alokasi waktunya itu sesuatu yang sungguh sudah sulit untuk kita temukan, kita adaptasi di pekerjaan, di aktivitas kita masing-masing, Bapak Ibu teman-teman. Berikutnya, karena ini terkait dengan sebenarnya ini adalah perbincangan yang mestinya saya yang juga belajar ya, melihat bahwa pada siang yang terik ini kita masih lumayan banyak nih, mestinya bagi saya secara pribadi juga harus jadi bahan refleksi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman sehingga pada siang terik ini masih bisa ngumpul gitu. Susah loh Bu, di situasi sekarang itu kita ngumpul bersama gitu ya. Dulu sebelum pandemi teman-teman diajak untuk virtual itu susah minta ampun ya. Sekarang untuk diajak ketemu langsung
virtual aja, kalau bisa belajarnya virtual yuk gitu ya. Ya nggak Bapak Ibu teman-teman? Iya, Bu. Dulu murid juga begitu. Dulu guru-guru juga, teman-teman rekan-rekan kita diajak gitu ya untuk berubah, mencoba menggunakan platform lain gitu karena pandemi itu kan susah. Sekarang ketika orang sudah mengajak kembali seperti biasa, Bapak Ibu teman-teman, itu juga pasti susah diubah lagi gitu. Pasti teman-teman sepertinya gimmick aja deh, sepertinya pakai ini deh, gitu ya. Ini sesuatu yang saya pikir juga mesti kita refleksi dari sana. Nah, saya ingin memulai percakapan ini teman-teman dengan mesti mengajak kita untuk move on. Bahwa percaya kita tidak akan mungkin kembali kepada suasana lama ya, nggak mungkin itu. Bagi kita yang selalu sebelum pandemi itu berhasil dan sukses mengelola kelas, maka jangan pernah punya mimpi bahwa kelas itu akan kembali seperti semula, nggak mungkin. Dengan suasana yang lama gitu ya, walaupun suasana lama itu sukses. Kita berhasil mengelola kelas kita dengan sebaik-baiknya, tapi berharap bahwa suasana itu kembali seperti semula itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ada waktu. Kita terbatas dengan ruang dan waktu, kita dibatasi dengan ada perubahan lah Bapak Ibu teman-teman. Dan perubahan itu kan sesuatu yang nggak mungkin kita tolak. Tadi di perjalanan dari tadi pagi dengan Bu Alfi, kita sudah ngobrol dengan Pak Chandra. Bagaimana disrupsi itu sesuatu yang tidak mungkin kita tolak. Dulu kita selalu beranggapan bahwa untuk jadi pengusaha hotel kan harus punya hotel. Bapak Ibu teman-teman. Disrupsi itu kan kemudian tiba-tiba Airbnb muncul, pengusaha hotel terbaik dan kapitalis besar sekali. Tidak ada hotelnya, nggak ada penginapannya. Dulu kita selalu anggap bahwa cita-cita untuk jadi pengusaha apa gitu, transportasi misalnya harus punya armada, punya taksi, punya mobil. Sekarang semua itu digulung habis oleh disrupsi. Ada Gojek, ada Uber, ada Maxim dan seterusnya teman-teman. Kalau pertanyaan yang sama kira-kira dikembalikan ke sekolah, sebenarnya yang menjadi esensi utama sekolah di masa sekarang apa? Apakah gedung? Hati-hati gitu ya. Jangan-jangan nanti gedung itu nggak relevan dengan sekolah sekarang dan di masa yang akan datang. Kalau gedung itu nggak relevan lagi dengan kegiatan pendidikan, esensial pendidikan, lalu apa teman-teman? Gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan kegiatan belajar yang selalu kita usung? Ya menjemput kekinian itu. Bahwa kita selama ini selalu dianggap bahwa KGB mampu menjawab kebutuhan gitu ya. Kita selalu belajar tentang kekinian, maka saya pikir isu-isu terhadap itu sesuatu yang memang harus kita tangkap teman-teman. Jadi bertanya pada hal-hal yang esensial. Dan ada buktinya. Kalau kita tanya, apakah sekarang sudah ada sekolah yang tidak ada gedungnya? Itu banyak teman-teman. Bukan hanya sekarang ya. Itu sudah dilakukan oleh banyak pihak. Contoh deh yang resmi, yang ada ISBN-nya, Sekolah Murid Merdeka contoh. Apakah pengelola Murid Merdeka itu siapkan uang segala-galanya modal untuk bangun gedung? Enggak. Apakah mereka punya murid? Ribuan muridnya. Artinya apa? Sekolah sekarang sudah bisa dibangun dan kita bisa mulai bukan bangunan. Gitu ya. Bisa di rumah, bisa di mana saja dan artinya apa? Digitalisasi ini adalah masa depan pendidikan kita. Itu saya pikir teman-teman ingin mengawali percakapan kita di siang hari ini bahwa masa depan atau perubahan-perubahan itu adalah niscaya adanya, pasti gitu teman-teman. Nah, berkumpulnya kita di siang hari ini sesungguhnya menjawab itu, bahwa ketika kita masih berkumpul, masih bicara, masih diskusi, maka yakin dan percaya bahwa kita masih bisa menangkap isu-isu kekinian apa yang layak untuk kita jemput. Nah, ini mungkin mengawali Bapak Ibu teman-teman. Kemudian yang kedua, karena ini juga terkait dengan penguatan pengurus, maka mohon izin mungkin teman-teman saya bicara juga agak banyak tentang sebenarnya KGB ini apa sih?
Ya, mungkin masih ada yang penasaran. KGB itu apa? Bukannya ada kaitannya Rusia Ukraina misalnya. Gitu ya, KGB di Rusia. Oh, jangan-jangan itu dia ada badan intelijen dan seterusnya, teman-teman. Ya, nggak apa-apa lah, kita flashback kembali ke belakang bahwa KGB itu awalnya dari mana, kemudian kira-kira apa yang dia usung, mimpinya apa saja, teman-teman. Mengawali kegiatan di KGB itu Bu Alfi, Bu Devi, sama. Jadi pada suatu waktu itu di musim penghujan, jadi di Makassar pada saat itu, di pusat kota, saya kemudian mengundang salah satu pembicara dari Surabaya, Pak Wijanarko, Kampung Robot. Jadi beliau itu pengajar pengelola Kampung Robot, temannya Pak Rudi Mojokerto. Jadi dia pada saat itu ke Makassar. Pada saat itu saya menganggap bahwa ini momentum untuk kira-kira mengajak teman-teman belajar coding gitu ya pada saat itu. Karena kan Kampung Robotika berarti kan bisa diadaptasi ke coding yang dasar-dasar lah untuk teman-teman guru. Itu harapan saya, mimpi saya begitu. Akhirnya saya mengundang, jadi anggaplah bahwa saya di posisinya Pak Chandra, ngundang semua teman-teman pengurus, anggota, ayo deh kita mudik belajar tentang coding sederhana. Pembicaranya dari Surabaya ini. Dari Kampung Robotika, kita bikin player dan seterusnya. Jadi saya, Pak Rudi sekarang ketua Mojokerto, Pak Wawan Rurung sekarang jadi ketua KGB Goa, kemudian Pak Wijanarko dengan asistennya satu. Jadi berlima. Tahu nggak teman-teman? Mulai sejak dibuka itu acara sampai akhir itu nggak ada tambahan peserta. Ya nggak ada tambahan peserta. Jadi mulai dari awal sampai berakhir kita 5 orang yang berakhir dengan 5 orang, nggak ada tambahannya. Bayangkan Bapak Ibu teman-teman. Padahal ini kita sudah siapkan juga gitu ya, maksudnya kita sudah siapkan. Oke lah kalau ada beberapa teman-teman, oke, konsumsinya sekian dan seterusnya, kita sudah siapkan itu. Terus yang kedua, pada saat itu nonton bareng. Jadi pertanyaannya apa saya tidak kagok gitu? Enggak. Bikin lagi. Oke, saya belajar di kafe sepertinya enggak itu ya. Mungkin karena kafe dianggap belum apa ya. Pokoknya kira-kira mungkin enggak cocok di kafe. Akhirnya pada kegiatan berikutnya saya pindahkan ke SMK. Jadi akhirnya saya pinjam. Pada saat itu ada kegiatan apa ya yang mengharuskan kita mengunduh satu film panjang itu. Saya ingat dari Pak Buki itu film panjang, saya lupa judulnya. Yang kira-kira perkembangan manusia dari kecil sampai apa itu. Nah, salah satu pembicaranya itu Bu Ela, Bu Najila Shihab pada saat itu. Ya wes, saya bilang nonton bareng sekaligus ajak Bu Ela juga live. Saya ngundang lagi. Saya ngundang lagi, cuma nggak di kafe, di SMK. Akhirnya dengan ketua KGB-nya Goa itu saya bikin itu kue lah, pesan catering gitu untuk teman-teman. Tahu nggak Bapak Ibu teman-teman, sampai kegiatan berakhir itu saya hanya bertiga yang ngurus kue, Pak Wawan dengan saya. Ya Allah, apa ini? Tapi saya tidak mudah gitu ya teman-teman. Tidak mudah untuk menyerah, karena bagi saya apa yang kita dapatkan ini sesungguhnya akan berdampak terhadap pekerjaan kita di masa yang akan datang, gitu ya. Saya mengenal KGB itu sebenarnya teman-teman itu karena bukan KGB-nya sih sebenarnya, tapi pada saat itu saya lagi ingin belajar tentang appreciative inquiry (AI) pada saat itu. Gimana kita bisa bekerja, kita bisa belajar. Tapi yang menjadi keutamaan pertama itu adalah potensi apa yang kita punya. Itu kan berbeda ya, karena bagi saya melihat persoalan itu dengan contoh nih, kita misalnya Sidoarjo. Kalau kita melihat kekurangan, maka perspektifnya adalah kenapa kita 30 pengurus tapi hanya 15 yang hadir gitu ya. Kita mulainya dari kekurangan. Gitu. Artinya itu bukan AI gitu ya, itu bukan AI. Jadi kita melihat persoalan itu selalu biasanya aspek lemah kita, aspek kurangnya. Kita sudah bawa pemateri tapi kenapa malas mantongi misalnya gitu ya.
malas, nggak ada. Itu dari sisi kelemahan. Tapi kalau yang kita lihat adalah dari aspek kekuatannya, teman-teman. Oke, ini ada 11 orang, Bu Alfi yang punya potensi nulis, Bu Devi yang punya potensi ini, gimana kalau bulan depan kita ini? Itu berarti kita melihat apa yang kita punya, teman-teman. Ya, kekuatan itu melihat murid pun begitu. Kalau yang kita lihat adalah sisi lemahnya, maka jadi pertanyaan adalah kegunaan sekolah apa? Itu, teman-teman. Itu kan selalu. Makanya kemarin itu Pak Bukik itu menarik itu postingannya itu yang hari ini direpost ulang oleh Tuban. Lebih baik ngarit dibandingkan sekolah. Ngarit itu ada gunanya. Sekarang di situasi sekarang disrupsi, kalau kita tanya, apa perbedaan signifikan antara anak sekolah dengan yang bukan? Contoh nih, apa perbedaannya anak-anak yang tetap belajar di rumah tanpa sekolah di masa pandemi atau anak-anak yang lanjut terus sekolahnya kerjakan tugas? Kalau mungkin kita bicara, mungkin disebut asumsi. Tapi misalnya kalau kita tampilkan faktanya, kita tampilkan fakta-fakta bahwa desain pembelajaran yang dikembangkan sekolah dengan cara lama itu justru ketinggalan 4 bulan. Ini kan fakta nih. Kita mesti percaya nih. Kita mesti percaya nih bahwa desain pembelajaran yang kita susun sedemikian rupa, pertatap muka dan seterusnya, instruksional dan seterusnya, teman-teman, itu ketinggalan 4 bulan. Yang hanya belajar ayam saja misalnya, atau yang hanya belajar tentang rempah-rempah saja 1 semester, ternyata 4 bulan lebih cepat. Ini kan mestinya kita bisa belajar banyak dari sana ya. Itu. Dan teman-teman, kalau misalnya kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka, kira-kira menjawab hasil riset itu. Nah, kalau anak yang hanya belajar ayam saja 1 semester itu 4 bulan lebih cepat. Lalu kenapa desain itu kita tidak coba adaptasi di pembelajaran kita? Itu, teman-teman. Saya di mana-mana selalu bilang, saya ini sekarang lagi enak-enaknya main badminton. Saya tidak juara, tapi cukup ahli lah untuk main badminton. Kemana-mana juga bisa main, mengunjungi lapangan lain dan seterusnya. Kalau saya, mending saya paham, kuasai badminton satu jenis olahraga dibandingkan semua jenis olahraga kemudian diajarkan, tapi saya nggak tahu apa-apa tentang semua jenis itu. Kan faktanya begitu ya, teman-teman. Berarti kita membuang-buang banyak waktu. Contoh lain deh yang selalu jadi idola saya ini, kalau saya sampaikan, karena itu menggugah biasanya, menggugah sekaligus membuat orang marah. Banyak orang marah sih sebenarnya, tapi ya mesti kita refleksikan dong. Contoh nih, 3 tahun misalnya nih kita belajar bahasa nih. Saya belajar bahasa Inggris 3 tahun SMP. Ada nggak teman-teman guru bahasa Inggris ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Yang guru bahasa Inggris jangan marah ya, jangan marah. Pokoknya jangan marah deh, gitu ya teman-teman. SMA kita belajar 3 tahun lagi. Semester 1 semester 1 2 saya masih dapat. Berarti praktis 7 tahun 8 tahun saya belajar bahasa. Tapi teman-teman, apa hasilnya? Nggak juga. Nggak jago juga, Bu. Maksud saya ini kan sesuatu yang mesti kita refleksikan. Tadi di mobil saya bicara dengan Bu Alfi, Pak Chandra tentang bahasa Jawa. Saya mau tertidur tapi saya sempat dengar bahasa Jawa gitu ya. Sebenarnya capaian kompetensi kita tentang bahasa Jawa itu apa? Kan harus berbeda ya. Kalau bahasa Inggris mungkin karena kita mau anak-anak cakap menggunakan gitu ya. Tapi mungkin bahasa Jawa karena semua anak-anak sudah cakap bahasa Jawa, maka kira-kira capaian utamanya apa? Capaian utamanya mungkin paham tentang filosofinya, atau mungkin bisa bertutur berhadapan dengan orang yang berbeda gitu ya. Contoh keterampilan menggunakan bahasa itu sesuai dengan lingkungannya dan seterusnya, teman-teman. Biasanya kita tidak bisa mencapai itu karena di struktur tujuan nggak jelas, nggak tuntas kita, gitu ya. Bukan kita yang menentukan tujuannya, teman-teman. Ini saya pikir sesuatu yang mesti direfleksikan. Sehingga kita pun kadang-kadang tidak yakin apa sih sebenarnya setelah anak-anak itu belajar tentang sesuatu dari kita. Sebenarnya yang sekarang mereka kuasai apa? Makanya
pertanyaannya Pak Buk itu mesti kita jawab. Kenapa ngarit itu lebih penting dibandingkan sekolah? Atau janganlah, saya punya pengalaman pribadi teman-teman. Jadi saya bersama salah seorang teman kepala sekolah di masa sebelum pandemi, di masa pandemi kan semua libur, semua di rumah gitu ya, bukan libur, semua belajar di rumah. Ketika pandemi dianggap tidak lagi membahayakan, maka anak-anak kemudian diwajibkan kembali ke sekolah tatap muka. Yang sibuk siapa? Yang sibuk luar biasa ini guru dan kepala sekolah harus kembali cari murid. Nah, saya menemanilah satu-satu kepala sekolah di Jeneponto cari murid. Yang membuat teman itu nyesek itu apa teman-teman? Salah satunya apa? Bayangkan itu kalau ada orang tua yang bilang begini, ya susah juga sekarang pakai cek anak-anak kita paksa ke sekolah karena kan sekarang mereka dapat duit gitu. Jadi pekerjaan anak itu adalah karena dia ditinggal di daerah pesisir itu rumput laut. Jadi yang bibit rumput laut itu satu tali itu anak-anak bisa selesaikan, itu anak-anak bisa dapat sampai 4.000. Jadi kalau dalam satu hari mereka bisa selesaikan 8 tali, 4 kali 8. Itu kira-kira penghasilan anak kelas 4 SD. Gitu ya. Bapak Ibu teman-teman, kalau ini pernyataan orang tua kita respon dengan cara berpikir lama, maka kira-kira yang muncul adalah susah mentong sekarang ya kita sekolah ke orang tua yang tidak mendukung. Pasti itu yang muncul. Orang tua tidak mendukung anak-anak sekolah. Kalau cara berpikir lama ya. Tapi kalau cara berpikir KGB, maka teman-teman apa yang bisa dilakukan? Bikin rubrik. Rubriknya adalah, jadi kegiatan anak-anak cari uang, cari duit itu bukan sesuatu yang mesti dilarang. Jangan cari uang, jangan kerja yang gitu-gitu teman-teman. Tapi sesuatu yang harus diadaptasi sebagai bagian dari desain pembelajaran kita. Gitu ya. Akhirnya saya ingat sekali rubriknya itu isinya adalah anak-anak kemudian mencatat berapa jumlah pendapatan mulai dari hari Senin sampai di hari Sabtu. Hari Sabtu gurunya datang mau refleksi berapa rata-rata penghasilannya dalam satu minggu. Jadi yang saya lihat itu yang terjadi teman-teman. Sama misalnya kasus atau peristiwa pelihara ayam. Karena itu praktek saya jadi anak-anak pelihara ayam. Pertengahan bulan yang dilakukan oleh kita guru adalah datang ke rumah murid bawa timbangan ayam gitu. Itu kira-kira. Itu hanya bagian dari contoh-contoh teman-teman yang saya pikir juga bisa kita kembangkan menjawab beberapa kebutuhan-kebutuhan yang terjadi, apalagi misalnya dengan isu tentang kurikulum merdeka teman-teman. Nah, jadi KGB itu Bapak Ibu teman-teman tidak boleh ketinggalan isu, gitu ya, karena kita percaya bahwa perubahan itu kan sesuatu yang wajib terjadi, niscaya terjadi, pasti adanya. Nah, yang kita lakukan di KGB adalah apa kira-kira apakah peristiwa-peristiwa itu bisa kita jemput atau tidak? Gitu ya, teman-teman. Isu itu kurikulum merdeka ini ya sesuatu yang nggak boleh terlewat. Karena beberapa faktor lah. Faktor pertama, karena isu tentang kurikulum itu bukan percakapan hari ini. Itu percakapan 2-3 tahun yang lalu. Bukankah selama ini kan yang keluhan kita, kan kita sendiri yang mengeluh. Susah ya sekarang ya. Karena kita mau bikin praktek ini, tapi yang terjadi kita dibatasi waktu. Kita dibatasi apa? Banyak lah teman-teman faktor-faktor. Nah sekarang di situasi sekarang kita kemudian diberikan waktu untuk kelola desain belajar sendiri. Ya kita juga masih mengeluh, susah ya sekarang ya. Kira-kira gimana ya membatasi apa gitu ya teman-teman ya. Itu. Nah jadi isu-isu itu tentang itu karena bukan percakapan hari ini saja, tapi percakapan beberapa tahun yang lalu. Yang kedua teman-teman, kita sudah menganggap bahwa kontekstualisasi itu sesuatu yang tidak bisa ditolak adanya. Kenapa? Karena kontekstualisasi itulah yang sesungguhnya jadi modalitas utama di satuan pendidikan. Jadi untuk mengejar sekolah yang sudah lebih awal itu bukan harus menyamakan fasilitasnya, teman-teman. Enggak, sama sekali bukan itu. Saya ingat praktik nih. Saya mungkin pernah tulis saya nggak tahu di mana saya tulis ya. Saya lupa teman-teman. Saya masuk di kelas itu kemudian menemukan anak kembar. Audi Auda.
karena saya di SMA menemukan anak kembar ini, Auda Audi. Auda Audi itu menjengkelkan bagi guru yang belum pernah ketemu. Bayangkan Bu Alfi, kalau ditanya, Auda dari mana? Enggak. Masa ini di gurunya ini, gurunya. Enggak. Auda kenapa makan di sini? Ya karena lapar, Bu. Jadi judes, ketus, apa adanya. Jadi semua guru itu mengeluh, apa memang itu Auda Audi nggak bisa diajari gitu ya, apa dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, tiba-tiba pada suatu hari saya kemudian masuk di kelasnya Auda Audi ini. Yang saya temukan apa? Saya nggak tahu saya dari mana awalnya, tiba-tiba saya bicara tentang novel pada saat itu. Jadi singkat cerita, justru bayangkan kalau seorang Audi Auda itu sudah pernah baca novel-novelnya Dostoyevsky. Kalau novel lokal Eka Kurniawan dan lain itu ya sudahlah, itu mereka sudah selesai semua tuh. Nah, bayangkan teman-teman, andaikan cara berpikir saya sama dengan cara berpikir dengan rekan yang lain. Saya tidak akan pernah bisa menemukan anak SMA umur 16 tahun penggemarnya Dostoyevsky. Teman-teman, itu ya. Maksudku saya nggak mungkin menemukan anak-anak kayak gitu. Kenapa? Karena cara pandang kita ya begitulah cara pandang KGB, teman-teman. Nah, kaitannya dengan kontekstualisasi. Kalau misalnya juga kita kaitkan dengan kurikulum. Karena saya menemukan potensi itulah sehingga saya kemudian terbuka. Sekolah saya ini nggak ada perpustakaannya. Ruang guru disekat jadi 3 ruangan. Perpustakaan, ruang guru, ruang capsek gitu. Kemudian ruang kelas hanya 3. Kemudian lapangan sepanjang mata memandang, karena kan di pinggir sawah nggak ada pagarnya, jadi lapangannya itu sepanjang mata memandang, gitu ya. Itu kira-kira teman-teman. Artinya kalau semua keterbatasan itu harus saya jadikan faktor, saya tentu banyak alasan dong. Susah sekarang kita hadapi anak-anak yang nggak ada pagar, mereka bebas kemana-mana dan seterusnya. Susah sekarang minat baca yang nggak ada perpustakaan, sekolah kita masih baru, banyak alasan loh. Artinya sesungguhnya kalau hanya untuk dirita, banyak alasan yang bisa menyelamatkan gitu ya. Tapi saya lihat enggak, sayang sekali seorang Auda Audi, dan saya yakin dan percaya bukan hanya di sini. Banyak anak-anak yang punya potensi yang lain yang kira-kira sama dengan itu. Tiba-tiba saya ingat Aan Mansur itu dia pustakawannya Kata Kerja. Jadi dia punya perpustakaan dengan ribuan bacaan-bacaan novel kekinian, bacaan sastra kekinian. Salah satu bukunya itu kan Tidak Ada Nunjuk Hari Ini ya. Itu kemudian dijadikan puisi dalam filmnya Ada Apa Dengan Cinta 2. Nah, saya bawa lah, singkat cerita teman-teman, saya bawa ada sekitar 21 murid saya itu langsung ke perpustakaannya Aan Mansur. Apa yang terjadi? Bayangkan teman-teman, karena saya bilang saya mesti menyelesaikan, saya nggak punya perpustakaan. Mungkin yang saya bisa lakukan adalah komunikasi dengan orang yang punya perpustakaan. Pada saat itu bayangkan kalau tiap minggu saya diberikan buku 50 eksemplar per buku setiap minggu, dan itu bisa ditukar pada minggu berikutnya. Dan itu bacaan-bacaan kekinian, bukan bacaan yang sudah 10 tahun lalu masih juga kita temukan gitu dan seterusnya. Bukan berarti bahwa bacaan lama nggak bagus ya, tapi dari sisi kualitas itu bacaan-bacaan dari sastrawan, bukan hanya sastrawan yang tua dan seterusnya teman-teman. Intinya bacaan berkualitas yang dibutuhkan anak-anak saya dapatkan pada saat itu. Kenapa kira-kira? Karena isu kontekstualisasinya teman-teman. Jadi kontekstualisasi itu sesuatu yang harus kita jemput sedemikian rupa. Jangan mau mengeluh dengan sekat-sekat, dengan keterbatasan-keterbatasan teman-teman. Kita mengeluhnya banyaklah yang kadang-kadang jadi keluhan kita bersama. Fasilitas kurang, kemudian kepala sekolah yang nggak mendukung. Akhirnya kita bikin rata-rata, kalau pengalaman saya di sekolah dulu kan selalu punya 2 grup di sekolah ya. Grup 1 ayo ya pokoknya begitulah. Jadi ada 1 grup semua warga sekolah ada. Terus ada lagi yang 1 teman inisiasi bikin 1 grup. Yang 1 grup isinya 21 lengkap. Grup yang kedua hanya 20. Berarti siapa yang tidak ada?
Ya berarti pimpinan sekolah yang tidak ada di grup kedua. Misalnya ini hanya contoh teman-teman. Nah, jadi kontekstualisasi itu punya peran yang sangat penting dan itu sesungguhnya yang akan membesarkan. Kita bicara bahwa dua sekolah bicara tentang IPA, tapi saya nggak setuju kalau kontennya sama. Kenapa bisa sama? Padahal ekosistem kita berbeda, gitu. Saya dibantaing kan dari gunung ke pantai itu bukan hanya butuh waktu 15 menit, dekat sekali. Tapi yang saya nggak setuju kalau pelajaran IPA atau IPS yang berlangsung di SMP yang di pesisir itu sama persis dengan apa yang berlangsung di pegunungan. Kenapa? Karena ekosistem berbeda. Saya kemudian menemukan salah satu praktek yang menarik. Salah satu SMP namanya SMP Uluwere itu kan punya hutan. Jadi sekolah itu dengan ratusan pohon ada di situ. Nah, anak-anak itu kan membaca pelajaran agama nih. Jadi anak-anak diajak keluar di bawah pohon tadarusan, membaca Quran dan seterusnya. Itu sesuatu yang menarik. Kalau menurut saya peristiwa itu kan peristiwa yang banyak terjadi. Artinya di mana-mana itu terjadi. Belum menemukan kontekstualisasinya. Nah sekarang kalau pendekatan kontekstualisasi dipakai, kira-kira apa yang berubah? Nah saya kemudian tiba-tiba membayangkan guru agama memandu anak-anak mencari ayat-ayat yang ada kaitannya dengan pohon gitu. Wah itu sungguh menarik gitu. Mari kita cari ayat apa yang terkait dengan pohon gitu. Kita bagi dalam satu kelompok ini surah ini yang kira-kira membayangkan itu. Bahkan diferensiasi pun bisa terjadi dengan hal-hal yang sederhana gitu teman-teman. Gitu. Kenapa kita dilarang untuk tebang pohon sembarangan? Ini loh ada perintahnya, ini loh ada ayatnya. Kenapa kita dilarang membuat kerusakan? Itu terjadi pada surah apa, pada ayat berapa gitu teman-teman. Jadi kan pelajaran agama pun jadi kontekstualisasi sesuai dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah kira-kira teman-teman ini yang isu-isu ini yang mesti dijemput oleh teman-teman penggerak, memahami dengan benar tentang modalitas ekosistem ini dikaitkan dengan kurikulum. Ketika teman-teman mencoba mempraktekkan semua potensi-potensi baik ini, kemudian dibagikan kembali di TPD, justru itu yang akan menguatkan. Percaya deh teman-teman, percaya ini, bahwa praktek-praktek baik yang kita lakukan di sekolah berdasarkan kekuatan-kekuatan kita sendiri, justru itu yang akan menguatkan. Saya pernah diprotes begini, apa saya yakin, karena saya mendorong itu Bu Alfi ke salah satu kepala sekolah. Saya bilang, tiknya, karena saya mendorong semua mata pelajaran itu konsen atau dikaitkan dengan pertanian. Karena sekolah itu terletak memang anak-anak itu berasal dari anak petani. Gitu ya. Siswanya hanya puluhan, pendapatan mereka adalah pertanian, sehingga mata pelajaran itu ayo kaitkan dong dengan mata pertanian, dengan organik dan seterusnya. Saya diprotes. Kalau misalnya pelajaran TIK misalnya nih, kalau misalnya mereka belajar TIK dengan pertanian juga gimana caranya? Nah tiba-tiba saya cerita itu Bu Alfi, saya kemudian membayangkan justru anak-anak kita di kelas 3 SMP sudah bisa jual sayurnya katakanlah di platform tertentu. Itu kan yang saya bayangkan pelajaran TIK itu kan bukan mengoperasikan, iya ya, itu kan sangat teknikal sekali, bukan itu. Tapi TIK itu justru mendorong anak-anak bisa bernalar lebih benar Bu. Kalau saya pasarkan sayur ini di sini, maka kira-kira berapa harganya gitu ya, berapa jumlah pendapatan dan seterusnya. Dan sekarang kan anak-anak sekarang kan tidak perlu diajari kan. Mau saya gawe kita perlu ajar, enggak perlu teman-teman, karena percaya deh anak-anak itu sepertinya sekarang gennya kalau kita buka kira-kira ya, itu kira-kira juga sudah ada gen gawe kayaknya gitu ya. Mereka terlahir dengan ya sudahlah wes gitu ya. Jadi nggak perlu diajari sih sebenarnya. Makanya pelajaran TIK itu saya setujunya teman-teman, saya bilang saya setujunya jangan ngajari anak-anak operasikan ini deh, itu justru akan ditinggalkan. Tapi mendekatkan kehidupan anak dengan TIK itu yang penting. Gitu.
Apa perbedaannya ketika anak-anak jual ikan di pasar tradisional, atau misalnya anak-anak bikin komunitas sendiri di Facebook, misalnya dia bikin komunitas, pokoknya siapa-siapa yang butuh ikan nanti akan diantarkan ke rumahnya di grup itu, misalnya contoh. Itu kan jauh lebih benalar, jauh lebih bernas gitu ya, dan seterusnya. Dan saya pikir kemanfaatan TIK itu mesti seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya pikir Bapak Ibu teman-teman terkait dengan isu-isu konteks, isu-isu kontekstualisasi. Jadi konten boleh berbeda, tapi kompetensi yang kira-kira mirip-mirip. Jadi kompetensi itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh murid kita setelah sekolah. Jadi setelah dia belajar bahasa Indonesia, karena mumpung ada Bu Alfi nih dan teman-teman, dia bisa apa? Setelah belajar matematika, anak-anak kita bisa apa? Ini pertanyaan penting yang saya pikir KGB selalu layangkan di situasi kita hari ini. Anak-anak setelah belajar IPS, dia bisa apa? Contoh pelajar IPS, Bu, yang saya dapati sendiri nih. Saya sarankan ke teman-teman guru. Karena saya saksikan betapa membosankannya kita hadir di saya membayangkan saya di posisi murid nih. Di posisi murid, kemudian saya mencatat pengertian penduduk misalnya. Penduduk adalah ini, kematian adalah ini, bagaimana cara menghitung angka rata-rata kematian. Saya bisa pastikan membosankannya pelajaran itu. Karena saya menyaksikan itu, akhirnya karena yang lakukan itu guru penggerak gitu. Dan saya pendampingnya pada saat itu, pengajar praktiknya, saya bilang, ayo dong ubah, pasti membosankan Bu. Bilang caranya gimana? Saya bilang gampang. Sekarang mari kita bagi anak-anak itu berdasarkan domisili mereka dari mana. Misalnya kalau dia domisilinya Tulangan gitu. Berapa anak-anak dari Tulangan? Dari Tulangan itu sekian, ada 5. Kemudian dari apa lagi? Dari Rembung berapa? Ada 5 gitu ya. Jadi dalam satu kelas itu kita bagi 5, 5, 5. Sekarang kegiatan mereka adalah ayo coba cari berapa jumlah orang yang meninggal di periode Januari sampai Desember. Jadi mereka mendata sendiri siapa orang yang meninggal di Tulangan periode Januari sampai Desember. Yang mereka lakukan apa? Sekarang mari kita cari angka rata-rata jumlah orang yang meninggal di periode bulan itu. Atau di tahun itu rata-rata orang yang meninggal berapa? Atau pada bulan berapa jumlah orang yang meninggal paling banyak? Apa yang menjadi penyebab terbanyak orang meninggal di Januari sampai Desember? Maka kira-kira keluarlah grafiknya. Bayangkan itu gara-gara PPKN anak belajar grafik. Ayo bikin grafiknya, nak. Belajar grafik, belajar angka, belajar modus, rata dan seterusnya. Apalagi misalnya kalau kita mau kembangkan lagi nih, ayo belajar topografi deh. Bikin petanya dan seterusnya, teman-teman, Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Ada kolaborasi kerjasama yang akan terjadi dengan pihak puskesmas hanya gara-gara anak-anak mengklasifikasi penyebab kematian apa? Diabetes mellitus, gula misalnya. Yang kedua, jantung. Yang ketiga, ginjal dan seterusnya. Bayangkan anak-anak bisa belajar tentang gula, anak-anak bisa belajar tentang diet makanan dari data yang mereka pelajari. Oh ternyata diet yang sehat itu yang gini loh. Nah saya membayangkan Bapak teman-teman, anak-anak kegunaannya belajar IPS apa? Gara-gara belajar IPS, maka dia bisa jaga diet makanannya. Masa itu kan sesederhana itu ya, dan seterusnya. Banyak hal lah. Nah, kira-kira kalau itu yang terjadi, maka saya yakin dan percaya bahwa data kependudukan di kelas kita mungkin akan jauh lebih lengkap dibandingkan kelurahan. Padahal pelajarannya hanya pelajaran tentang mortalitas, pelajaran tentang kependudukan dan seterusnya, teman-teman. Itu sesederhana itu sih menurut saya. Jadi situasi konteksnya, apa yang dihadapi dan seterusnya, teman-teman, itu mesti jadi gawean kita deh di komunitas guru belajar Nusantara. Nah, itu mungkin yang terakhir teman-teman. Sebelum kita diskusi lebih lanjut terkait dengan penguatan pengurus, mungkin setelah ini kita bisa ada diskusi lebih lanjut, mesti ngapain dan seterusnya.
Nah, saya ingin tutup dengan satu kisahnya teman-teman. Jadi pada suatu waktu, ini ceritanya Han Peishi ya. Pada suatu waktu si Raja King itu kemudian kedatangan pelukis ke istana. Jadi pada saat itu datang pelukis, dia bertanya lah, iseng gitu ya ke mas pelukisnya. Mas pelukis, itu kira-kira pengalamanmu selama ini melukis, itu gambar apa yang paling susah gitu. Maka si pelukis menjawab, pengalaman saya Raja selama ini itu menggambar benda-benda bergerak. Ayam, sapi, kuda, itu luar biasa susahnya. Dibilang, kenapa susah? Kan ada contohnya. Dia bilang, justru karena ada contohnya gitu, maka dia jadi susah. Bilang, maksudnya gimana? Kalau saya gambar sapi kurang kakinya satu, itu pasti yang lain protes. Loh, kok sapi kakinya hanya 3 gitu, misalnya kira-kira gitu ya. Jadi memang melukis itu sesuatu yang bergerak, itu sesuatu yang orang tahu modelnya, itu susah, Bapak Ibu teman-teman. Lalu Raja Kim bertanya, lalu menggambar apa yang mudah? Oh, gambar setan. Jadi katanya gambar yang mudah itu gambar setan. Kenapa gambar setan yang mudah? Enggak ada orang pernah lihat setan. Nah, pesan saya sih sebenarnya adalah bahwa sesungguhnya kita didorong untuk menggambar masa depan, teman-teman. Jadi kalau menggambar apa sih yang sudah terjadi, itu yakin dan percaya bahwa akan ada banyak respon. Kenapa Bu Alfi begitu ya? Padahal kan begini harusnya. Makanya KGBN yang kita harus gambarkan itu adalah masa depan yang belum tentu dilakukan oleh orang lain, teman-teman. Itu sesungguhnya jauh lebih mudah ya di situasi yang sekarang. Bahwa mengurus KGBN, teman-teman, mengurus komunitas itu yakin dan percaya tidak mudah gitu ya. Tapi saya setuju dengan Bu Alfi bahwa kenapa ini kita lakukan, kenapa kita berkomunitas, karena sesungguhnya kan bukan hanya untuk kita. Saya ada contoh yang menarik itu, Bu, bagi saya. Kalau sebenarnya kalau kita mau fokus di sekolah kita masing-masing, di anak kita masing-masing, mungkin kita berpikir, ya ngapain saya urus anak orang lain, ngapain saya ini, toh anak saya juga aman-aman saja kok gitu ya, cukup anak saya aja gitu, saya jaga dia, saya apa dan seterusnya, atau cukup saya dan sekolah saya deh, murid saya masuk dengan praktek terbaik, nggak perlu ngurusi guru-guru lain. Mungkin kita berpikir gitu ya, tapi yakin nggak teman-teman, apa resikonya? Kita nggak tahu bahwa anak murid yang kita jaga dengan sepenuh hati, dengan praktek terbaik, dia kemudian pulang melewati lorong di mana sekolahnya nggak merdeka. Dia diganggu di lorong itulah oleh murid dari sekolah lain, oleh murid yang gurunya nggak belajar, teman-teman. Kembalinya ke siapa? Ke murid kita juga. Jadi sesungguhnya kalau kita nggak ngajak yang lain, masalahnya akan kembali ke kita juga, teman-teman. Karena itu yang kita harus pengaruhi adalah ekosistemnya, teman-teman. Gitu ya. Itu mungkin untuk sementara, dan mungkin kita bisa lanjutkan dengan cerita teman-teman yang lain gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin diperjelas lebih lanjut, itu juga mungkin bisa ditanyakan. Bu Ella, Pak Bukik mungkin adalah orang yang cukup berjasa di awal, teman-teman, pendirian ini sejak di 2015. Kemudian kita sepakat di 2019 organisasi ini menjadi satu dari sekian banyak organisasi profesi, teman-teman. Ada teman-teman yang belum punya KTA gitu. Ayo dong daftar yang belum punya KTA. Oke lah, silahkan didaftarkan, unduh KTA-nya sendiri dan seterusnya. Wah, itu malah sudah dicetak malah. Wah. Itu padahal versi digitalnya lebih cantik lagi, Bu ya. Versi digitalnya juga lebih ciamik juga. Oke, baik teman-teman. KGBN nggak sempurna gitu ya. Tetap juga jangan kira teman-teman bahwa di pusat itu lancar-lancar aja, enggak, teman-teman. Itu juga kadang-kadang ada ketegangannya, ada serunya, ada tidak sepakatnya gitu ya.
ada program yang sudah ada satu bidang yang loading lebih cepat, tapi ada program yang waduh sepertinya nggak boleh jalan-jalan nih gitu. Itu macam-macam juga teman-teman. Jadi percaya bahwa masalah kita sebenarnya sama. Dari pusat sampai di provinsi, sekarang Bu Alfi sekarang di BPP Provinsi, kemudian teman-teman di kabupaten ada Pak Chandra, Pak Agus dan teman-teman lain. Itu sebenarnya masalah kita sama, berhadapan dengan ngurus orang gitu ya. Wah itu rumitnya Bu, benar teman-teman, benar gitu. Oke, saya pikir itu saya mungkin sementara Bu, dan terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibu bapak yang dilakukan itu nanti akan berdampak pada masa depan. Itu yang disampaikan oleh bapak, dan itu luar biasa memang, walaupun dengan upaya kita yang kadang naik turun bapak untuk membentuk komunitas praktisi di sekolah, komunitas KGB ini perlu perjuangan yang luar biasa. Dan yang menarik bahasannya adalah tentang inquiry apresiatif. Ya, ini kita harus berfokus pada kelebihan. Kadangkala itu saya pribadi termasuk saya selalu memikirkan kekurangan sekolah saya apa ya, kekurangan anak didik saya apa ya. Kita mikir itu sampai nggak berkembang ya sudah itu saja. Kemudian dan yang ketiga yang paling menarik dari bahasan yang sudah disampaikan Bapak adalah kontekstualisasi itu harus kita jemput, dan itu saya sepakat sekali bahwa kontekstualisasi itu harus kita jemput karena seperti yang dicontohkan tadi, integrasi antar mata pelajaran IPA, rasa pendidikan agama, IPA, rasa bahasa Inggris dan seterusnya itu harusnya ditanamkan anak-anak sedini mungkin. Oke, untuk selanjutnya Ibu Bapak, ini mumpung kita bertemu dengan beliau ini yang sudah berkenan hadir di Sidoarjo, mari kita sharing diskusi bersama. Barangkali ada yang mau disampaikan atau kita diskusi bareng sekitar KGB Sidoarjo ini, atau tentang merdeka, kurikulum merdeka yang lagi hangat-hangatnya ini Bapak, yang menjadi viral ya tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Monggo. KGB Sidoarjo.